Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anne Krisnawati dengan NPM 2478/2001 dari TRI 2A. Nah, di sini di lab 4.2.3 dan di soal pertama itu ada pertanyaan pertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau Nah, di sini sebutkan fitur dan fungsi yang diinginkan. Yang pertama itu dapat mendeteksi suhu dan kelembapan secara otomatis. Nah, lalu dia juga yang kedua dapat menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis. Tanpa intervensi manusia. Nah, lalu yang ketiga dia memprediksi cuaca dan menyesuaikan pengaturan pendingin. Atau pemanas. Nah, setelah itu ada faktor-faktor. Nah, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persepsi suhu? Nah, yang pertama itu ada dari kelembapan. Nah, setelah itu ada juga dari pakaian yang dikenakan. Nah, setelah itu ada juga dari kecepatan angin atau aliran udara di sekitar. Nah, setelah itu cara perangkat pintar tersebut memperoleh informasi antar faktor-faktor tadi. Yang pertama itu ada dari sensor suhu dan kelembapan. Setelah itu ada sensor gerak dan kehadiran. Setelah itu ada dari sensor tekanan atau beban yang terdeteksi. Nah, setelah itu di part kedua, desain komponen untuk aplikasi IoT dengan AI atau ML teknologi. Nah, di situ ada apa saja komponen utama dari smart thermostat atau controller
Nah, yang pertama ada dari sensor suhu dan kelembapan. Yang kedua dari modul komunikasi seperti WiFi, Zigbee, atau Bluetooth. Nah, setelah itu ada juga aplikasi mobile atau web. Setelah itu ada jelaskan proses dan operasi. Nah, di sini yang pertama dia dapat mengumpulkan data dari sensor. Setelah itu mengirim data ke cloud atau HL Engineer. Nah, setelah itu ada juga menganalisis data menggunakan algoritma machine learning. Nah, yang ketiga itu flowchart-nya. Nah, di sini untuk flowchart-nya, untuk alur data yang dikumpulkan dikirim ke AI atau ML cloud lalu diproses. Nah, yang pertama ada terus lalu sensor mengumpulkan data suhu, kelembapan, kehadiran. Setelah itu data dikirim ke cloud. Nah, setelah itu ada model. Nah, setelah itu ada AI mengirimkan instruksi kembali ke perangkat. Nah, setelah itu perangkat mengatur suhu ruangan. Nah, lalu disimpan data tersebut untuk mempelajari pelajaran selanjutnya. Setelah itu selesai. Nah, di sini flowchart untuk operasi umum. Dan yang pertama kita mulai. Setelah itu ada periksa sensor suhu dan kehadiran. Nah, setelah itu ada bandingkan suhu aktual dengan suhu ideal pengguna. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah suhu sesuai? Jika ya, dia tunggu, dan jika tidak, maka dia aktifkan pemanas atau AC. Nah, setelah itu di keduanya cek kembali secara berkala. Nah, simpan data ke log. Setelah itu selesai. Nah, setelah itu ada refleksi. Nah, yang pertama, komponen mana yang menyediakan kecerdasan untuk pembelajaran dan penyesuaian otomatis. Yaitu komponennya ada cloud AI atau ML,
uh, atau Edge AI processor. Nah, setelah itu yang kedua, bisakah kamu memikirkan perangkat IoT lain yang bisa belajar dari waktu ke waktu? Jawabannya ya. Nah, contohnya yang pertama ada robot vacuum cleaner. Setelah itu yang kedua ada smart free. Nah, ini yang belajar kebiasaan konsumsi makanan pengguna. Kalau vacuum cleaner yang belajar tata letak suatu rumah. Setelah itu yang ketiga ada smart lighting. Nah, ini menyesuaikan pencahayaan sesuai waktu dan aktivitas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.